Indonesia, negara kepulauan dengan sistem demokrasi, menaruh harapan besar pada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Lembaga legislatif ini mengemban amanat rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan mengontrol anggaran negara. Tugas DPR tidaklah ringan. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, mereka juga harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Namun, bagaimana jika DPR, yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi, justru terjebak dalam pusaran politik? Bagaimana jika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat? Bagaimana jika kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di benak masyarakat ketika melihat berbagai dinamika politik yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong kita untuk menelisik lebih dalam modus operandi DPR dalam menyingkirkan pejabat yang dianggap mbalelo. Kita perlu memahami bagaimana kekuasaan digunakan dan disalahgunakan dalam proses politik. Fenomena ini tentu saja mengundang keprihatinan. DPR, sebagai representasi suara rakyat, seharusnya bertindak independen dan berintegritas. Mereka harus mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Publik berhak mempertanyakan motif di balik setiap tindakan politik yang diambil oleh para wakil rakyat. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam sistem politik Indonesia, DPR memiliki berbagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah tetap berada di jalur yang benar dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dua di antaranya adalah hak interpelasi dan hak angket. Kedua hak ini memberikan kekuatan signifikan kepada DPR untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah. Hak interpelasi memungkinkan DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan yang dianggap penting dan strategis. Ini adalah cara bagi DPR untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah. Sementara itu, hak angket merupakan senjata yang lebih tajam. Dengan hak angket, DPR dapat melakukan penyelidikan mendalam terhadap kebijakan yang diduga menyimpang. DPR dapat membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan yang diduga menyimpang atau merugikan negara. Panitia ini memiliki wewenang luas untuk memanggil saksi dan mengumpulkan bukti. Sayangnya, kedua hak ini seringkali dijadikan alat politik untuk menekan atau bahkan menjatuhkan lawan politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan. Proses interpelasi dan angket acap kali diwarnai intrik dan manuver politik, mengaburkan substansi permasalahan yang sebenarnya. Ini menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya politik di Indonesia. Siapa saja aktor di balik layar yang memiliki pengaruh dalam pusaran politik ini? Mereka seringkali tidak terlihat oleh publik. Namun, peran mereka sangat signifikan dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan politik. Partai politik tentu saja memainkan peran yang sangat krusial. Mereka adalah mesin utama dalam proses politik, mengorganisir kampanye dan menggerakkan massa untuk mendukung agenda mereka. Sebagai wadah aspirasi politik, partai politik memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi dan pengaruhnya dalam pemerintahan. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan sejalan dengan kepentingan mereka dan konstituen mereka. Selain partai politik, kelompok kepentingan dan individu-individu tertentu juga tidak bisa diabaikan. Kelompok-kelompok ini seringkali memiliki sumber daya yang besar dan jaringan yang luas untuk mempengaruhi keputusan politik. Pengusaha,
aktivis, hingga tokoh masyarakat dapat memanfaatkan celah dalam sistem politik untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menggunakan berbagai strategi, mulai dari lobby hingga kampanye publik, untuk mempengaruhi kebijakan. Hubungan yang kompleks dan dinamis antara aktor-aktor politik ini menciptakan ruang bagi terjadinya praktik-praktik yang tidak transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas seringkali menjadi korban dalam permainan kekuasaan ini, yang pada akhirnya merugikan publik. Section 4. Mencari keadilan atau kepentingan. Bagaimana modus operandi DPR dalam menyingkirkan pejabat yang dianggap mbalelo? Salah satu taktik yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan hak interpelasi dan angket untuk memojokkan pejabat tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam forum-forum tersebut terkadang diarahkan untuk menciptakan citra negatif di mata publik. Media massa pun, baik disadari maupun tidak, turut berperan dalam membentuk opini publik. Tekanan yang dilancarkan melalui interpelasi dan angket dapat berujung pada pemakzulan atau pengunduran diri pejabat yang bersangkutan. Section 5. Menjaga integritas. Pentingnya pengawasan internal dan eksternal. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal di DPR masih lemah. Etika dan integritas para anggota DPR menjadi faktor krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, pengawasan eksternal dari masyarakat sipil dan media massa juga tidak kalah penting. Partisipasi publik dalam mengawasi kinerja DPR dapat menjadi benteng terakhir untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Section 6. Melampaui retorika, menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sudah saatnya kita beranjak dari retorika politik menuju tindakan nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal harus menjadi prioritas utama. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan DPR juga tidak boleh diabaikan. Para wakil rakyat haruslah individu-individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dalam melayani rakyat. Hanya dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa. Section 7. Suara rakyat, suara kebenaran, menuntut akuntabilitas dan transparansi. Sebagai